Selamat siang, salam Yesaya 56, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Hari ini saya akan membagi informasi mengenai apa dan bagaimana bantuan hukum itu serta bagaimana cara mengaksesnya. Hal ini terkait dengan adanya beberapa pertanyaan setelah saya posting terkait dengan pembukaan akun YouTube Yesaya 56 Channel. Bantuan hukum itu sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Artinya adalah bantuan hukum itu merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Jadi yang bisa mendapatkan bantuan hukum itu hanya orang miskin. Kalau Bapak Ibu mampu atau berada untuk mendapatkan jasa hukum, silahkan akses kepada rekan-rekan advokat lainnya dengan cara membayar sendiri honor atau biaya jasanya. Kalau bantuan hukum dia tidak membayar atau ada cuma-cuma. Siapa yang disebut dengan pemberi bantuan hukum? Pemberi bantuan hukum adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Jadi pemerintah saat ini telah menyelenggarakan program bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Artinya apabila ada masyarakat miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum dan tidak mampu untuk membayar honor atau jasa advokat atau pengacara, masyarakat miskin bisa mendapatkan akses bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yakni melalui Badan Pembina Hukum Nasional. Jadi di setiap provinsi Kanwil Sumatera, seperti di Kanwil Sumatera Utara, dari sana juga Bapak Ibu yang menghadapi permasalahan hukum bisa mengakses bantuan hukum. Jadi pemerintah melaksanakan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin itu, yang pelaksananya itu ditunjuk atau bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum terakreditasi. Untuk lebih lengkapnya, di Indonesia ini sekarang ada 524 organisasi bantuan hukum yang terakreditasi, dan untuk di Sumatera Utara khususnya ada 32 organisasi bantuan hukum. Salah satunya adalah organisasi bantuan hukum Yesaya 56 yang saya pimpin sendiri. Untuk lebih lengkap, daftar dan nama-nama organisasi bantuan hukum terakreditasi itu, Bapak Ibu bisa mendownload keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia nomor M/H-garis-01-HN-07-02 tahun 2018 tentang lembaga organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode 2019 sampai dengan 2021. Di sini di keputusan ini, di lampirannya lengkap nama dan alamat organisasi bantuan hukum serta kontak personnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan jasa bantuan hukum gratis bisa mengakses di sini. Kegiatan-kegiatan apa aja yang bisa dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum itu tadi adalah salah satu bantuan hukumnya itu bisa ada dua kategori. Pertama itu litigasi, yang kedua non litigasi. Kegiatan non litigasi yaitu di perkara pidana, tata usaha negara, dan perdata. Jadi semua jasa advokat atau pengacara bisa diberikan secara cuma-cuma oleh organisasi pemberi bantuan hukum tadi. Seperti contohnya dalam perkara pidana yang bisa dilakukan oleh para advokat yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum terakreditasi itu adalah mendampingi tersangka dalam pemeriksaan di kepolisian, mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan di pengadilan, mengajukan permohonan banding, mengajukan permohonan kasasi, mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dan ini semua bisa diakses oleh masyarakat miskin secara cuma-cuma karena ini diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM yang dikelola oleh Badan Pembina Hukum Nasional. Untuk kegiatan perdata di litigasi tadi masih, yaitu bisa mewakili atau mendampingi dalam mengajukan gugatan, menghadapi persidangan perdata di pengadilan negeri, mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Begitu juga untuk di tata usaha negara, dan semua ini bisa secara cuma-cuma atau gratis. Untuk kegiatan-kegiatan non litigasi,
ada beberapa kegiatan yang bisa diakses oleh masyarakat di bantuan hukum cuma-cuma, yaitu salah satunya adalah bisa mengajukan permohonan seperti penyuluhan hukum masyarakat. Contohnya ada kelompok masyarakat yang butuh penyuluhan hukum, pencerahan hukum terkait permasalahan-permasalahan hukum, atau mungkin pengen tahu bagaimana hukum tapi yang dengan kategori miskin, bisa mengajukan permohonan pelaksanaan penyuluhan hukum dan nantinya diajukan ke organisasi atau melalui Kementerian Hukum dan HAM Kanwil di provinsi masing-masing. Jadi ada beberapa kegiatan non litigasi yang bisa dilaksanakan organisasi bantuan hukum, yaitu penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, drafting dokumen hukum. Itu kegiatan-kegiatan non litigasi. Mungkin seperti contohnya yang agak simpel-simpel, konsultasi hukum. Bapak Ibu bisa mengajukan konsultasi atau minta pendapat hukum dari para advokat yang tergabung di organisasi bantuan hukum yang terakreditasi secara cuma-cuma. Nanti datangi organisasi-organisasi bantuan hukum yang ada di daftar keputusan Menteri Hukum dan HAM ini, atau melalui Kanwil Kemenkumham masing-masing di setiap provinsi di 33 kabupaten kota ada. Konsultasi hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, itu semua kegiatan non litigasi. Baik Bapak Ibu, untuk memperoleh bantuan hukum ini secara mudah dan gampang sekarang pemerintah menyediakannya. Bahkan sepengetahuan saya, untuk di Sumatera Utara khususnya, di setiap lapas dan rutan yang ada di Provinsi Sumatera Utara telah diadakan pos bantuan hukum pemasyarakatan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada keluarganya sedang ditahan atau sedang dalam proses pemeriksaan di peradilan, baik di penyidikan atau mungkin di persidangan, Bapak Ibu juga bisa mengakses bantuan hukum melalui lapas rutan. Ini khusus untuk di Sumatera Utara. Di provinsi lain saya masih belum mengetahui sekali. Selain daripada melalui lapas rutan, Bapak Ibu juga boleh mengakses bantuan hukum melalui, untuk di Sumatera Utara, melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang beralamat di Jalan Putri Hijau nomor 4 Kota Medan. Bisa mengajukan nanti ke sana. Nanti pihak Kementerian Hukum dan HAM akan merujuk atau menunjuk organisasi-organisasi bantuan hukum mana yang akan mendampingi atau membela permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat miskin pemohon bantuan hukum tadi. Baik, jadi di Indonesia ini seperti saya sampaikan tadi ada 524 organisasi bantuan hukum yang siap dan akan bersedia melayani para pemohon bantuan hukum yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Dan untuk di Sumatera Utara ada 32 organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum wilayah Sumatera Utara. Salah satunya dari 32 organisasi bantuan hukum di Sumatera Utara adalah organisasi bantuan hukum ISA 56. Jadi kami juga salah satu organisasi pemberi bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang bersedia untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan jasa hukum atau pendampingan atau pembelaan terkait permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat tanpa dikutip biaya apapun. Apa sih syaratnya untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma itu? Pertama, harus bisa dibuktikan bahwa pemohon bantuan hukum itu adalah orang miskin. Salah satu bukti yang konkretnya adalah adanya surat keterangan miskin dari kepala desa atau dari lurah tempat masing-masing tinggal, atau adanya kartu KIS, kartu Indonesia, atau BLT, atau kartu-kartu miskin lainnya. Berarti Bapak Ibu sudah berhak mendapatkan akses bantuan hukum secara cuma-cuma. Selain daripada dokumen tadi, yang pasti tentunya perlu identitas diri seperti KTP atau kartu keluarga. Itu dibawa nanti ke kantor organisasi bantuan hukum. Selanjutnya di sana nanti akan diisikan formulir bantuan hukum, dan Bapak Ibu juga harus menyerahkan berkas-berkas perkara atau keterangan-keterangan mengenai perkara-perkara yang Bapak Ibu mohonkan untuk mendapatkan bantuan hukum. Kemudian para advokat atau para legal yang tergabung di dalam organisasi bantuan hukum tersebut, kalau memang perlu akan membuatkan surat kuasa untuk mendampingi baik itu di dalam litigasi atau non litigasi. Kemudian para advokat dan para legal itu akan melaksanakan pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan peraturan-peraturan di bawah pelaksananya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini mengenai bantuan hukum.
buat saudara-saudara saya, bapak ibu saya, tulang saya, opung saya, om saya, semuanya, tante saya yang sedang menghadapi permasalahan hukum dan tidak punya biaya untuk membayar pengacara. Pemerintah sekarang sudah menyediakan layanan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Kalau bapak ibu kurang paham bagaimana untuk mengaksesnya, bapak ibu boleh kunjungi situsnya BPHN atau Badan Pembina Hukum Nasional di internet. Di situ akan bisa diakses, ditemukan di mana alamat-alamat organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi yang bisa melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Atau kalau untuk di Sumatera Utara khususnya, bapak ibu bisa datang ke kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Putra Hijau nomor 4, Kota Medan, atau melalui lapas rutan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, atau bapak ibu boleh datang ke kantor kami ini di Jalan Pembangunan nomor 56, Medan Binjai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Semoga hal ini bisa memberikan pencerahan dan membantu solusi permasalahan hukum yang sedang bapak ibu hadapi, dan kami berharap kami para pemberi bantuan hukum yang tergabung, yang bekerja sama dengan pemerintah, bisa memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan maksimal dan berkualitas kepada masyarakat. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mari kita tetap dukung pemerintah. Sukses buat Kementerian Hukum dan HAM. Jaya dan majulah Indonesiaku. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Salam Yesaya 56, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan.